Ketika membeli kacang merah, beras, dan kelereng di pasar, bukankah berat sebutir beras berbeda dengan berat sebutir kacang merah? Dan beratnya juga berbeda kan dengan berat sebutir kelereng? Begitu pula dengan berat tiap-tiap atom atau unsur. Berat atom atau unsur juga berbeda-beda loh. Berat juga bisa disebut sebagai massa. Karena ini di kimia, kita sebut berat sebagai massa ya. Coba lihat tabel sistem periodik unsur. Ingatkah kamu tabel sistem periodik unsur ini berisikan unsur-unsur? Unsur atau dapat disebut juga dengan atom itu memiliki arti suatu zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Ingat ya. Di dalam tabel sistem periodik unsur ini telah tertera masing-masing massanya yang ada di bawah kotak loh. Ini nih, jadi ini adalah massa dari atom. Nah, misalnya, kalau di dalam kotak ini adalah kotaknya atom H, maka massa atom H adalah 1. Kemudian, kalau di sini massa atom Li adalah 7. Kemudian, massa atom Be adalah 9. Seperti itu ya, kalian bisa simak di tabel sistem periodik unsur masing-masing. Massa dari atom itu disebut juga sebagai AR. Jadi, yang ada di dalam tabel sistem periodik unsur di bawah ini adalah AR atau massa atom relatif. Masih ingatkah kamu jika atom dengan atom yang lain itu bisa bergabung membentuk suatu molekul? Artinya, suatu molekul itu juga memiliki massa. Ingatkah kamu di pertemuan sebelumnya bahwa atom-atom itu bisa berpasangan atau berikatan? Atom yang berpasangan disebut juga dengan molekul. Ingat tidak kalian dengan molekul unsur dan molekul senyawa? Molekul unsur itu adalah gabungan-gabungan dari unsur yang sejenis. Misalnya, unsur H mengikat H yang lain, maka nanti akan menjadi molekul unsur H2. Sama-sama H disebut sebagai molekul unsur. Kemudian kalau molekul senyawa, itu misalnya unsur H mengikat O juga mengikat H. Artinya ada dua unsur yang berbeda. Nah, molekul senyawa itu artinya adalah ada gabungan dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Di sini ada unsur H sama O berbeda ya. Itu disebut sebagai molekul senyawa. Maksudnya berbeda itu berbeda abjadnya ya. H sama O abjadnya berbeda gitu. Jadi, sudah ingat ya apa itu molekul unsur dan apa itu molekul senyawa? Karena tiap-tiap unsurnya atau tiap-tiap atomnya itu memiliki massa, maka suatu molekul yang terdiri dari gabungan-gabungan atom atau unsur itu juga memiliki massa tentunya. Ya kan? Nah, jadi suatu atom atau disebut juga sebagai unsur itu contohnya ada di dalam SPU. Contohnya H, Li, Na itu adalah suatu atom. Nah, massa suatu atom itu disebut sebagai massa atom relatif atau disingkat AR. Nah, kalau molekul itu artinya gabungan-gabungan dari atom atau unsur. Jadi, bukan cuma ada satu atom aja, tapi ada banyak, ada dua atau lebih gabungan dari suatu atom. Misalnya H2, O2, H2O, C6H12O6, itu disebut sebagai molekul. Nah, suatu molekul itu memiliki massa. Massa suatu molekul disebut sebagai massa molekul relatif atau disingkat sebagai MR. Nah, kalau massa atom disebut sebagai massa atom relatif, kalau massa molekul disebut sebagai massa molekul relatif. Jadi, massa molekul relatif itu disingkat sebagai MR. Ingat ya, massa suatu atom relatif disebut AR, sedangkan massa molekul relatif disebut sebagai MR.
Jadi, massa atom relatif atau AR adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Kalau MR itu adalah massa molekul suatu senyawa berdasarkan berat karbon sebagai acuannya. Untuk mempermudah, AR adalah massa suatu atom, MR adalah massa suatu molekul. Nah, untuk mencari massa atom relatif atau AR, kamu bisa melihat di tabel sistem periodik unsur. Lalu, bagaimana dengan mencari MR atau mencari massa molekul relatif? Kan tidak bisa dilihat langsung ya di tabel. Berarti bagaimana ya? Untuk mencari massa molekul relatif ada rumusnya. Rumusnya adalah indeks dikali AR. Coba lihat tabel SPU. Berapa massa atom relatif atau AR dari atom H dan atom O? Mari kita baca. Massa atom relatif H adalah 1. Massa atom relatif O adalah 16. Maka, berapa massa molekul relatif dari senyawa H2O? Di mana H2O ini adalah gabungan dari atom H dan atom O. Nah, cara menghitungnya seperti penjumlahan pada umumnya, yaitu MrH2O sama dengan indeks H dikalikan ARH, ditambah indeksnya O dikali AR-nya O. Ingat materi sebelumnya ya, indeks itu adalah jumlah dari suatu unsur yang letaknya ada di sebelah kanan suatu unsur. Berarti, kalau di dalam senyawa H2O, indeksnya H adalah 2. Kemudian indeksnya O adalah 1. Berarti MR sama dengan 2, indeksnya H2 ya, dikali AR-nya H1, ditambah indeksnya O 1, dikali AR-nya O adalah 16. 2 ditambah dengan 16 sama dengan 18. Jadi, massa molekul relatif dari senyawa H2O adalah 18. Nah, sekarang contoh soal lagi. Bagaimana dengan massa molekul relatif dari C6H12O6 atau glukosa? Caranya sama, yaitu MrC6H12O6 sama dengan indeksnya C dikali AR-nya C, ditambah indeksnya H dikali AR-nya H, ditambah indeksnya O dikali AR-nya O. Maka, MrC6H12O6 sama dengan indeksnya C ada berapa? Ada 6. Dikali AR-nya C ada 12. Ditambah indeksnya H ada 12, dikali AR-nya H ada 1. Kemudian ada lagi ditambah indeksnya O ada 6, dikali AR-nya O ada 16. Tinggal dikali, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 180. Itu adalah massa molekul relatif dari C6H12O6 atau glukosa. Selamat, kamu sudah belajar mencari massa atom relatif dan massa molekul relatif.